Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Untuk kali ini kita akan bahas soal yaitu tentang soal UTBK. Masih dengan soal ini untuk khusus kesetimbangan kimia ya. Jadi kita buat khusus kesetimbangan kimia, jadi nanti per bab aja supaya teman-teman lebih mudah nih. Oke. Diketahui harga konstanta kesetimbangan. Oke, ini ada reaksinya ya, yaitu A ditambah B menjadi C. Ini nilai KC-nya yaitu 1/6. Oke, terus di sini kita buat dulu nih mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Jumlah mol A yang harus dicampurkan, berarti yang ditanya adalah berapa yang ini, mol mula-mulanya, dengan 5 mol B, berarti ini 5, oke, dalam volumenya yaitu 1 liter. Untuk mendapatkan 2 mol C, oke. Perhatiin ya, di sini dalam reaksi ini C ini adalah sebagai produk, berarti di awal dia nggak ada, ya kan? Kalau disebutin dalam keadaan kesetimbangan, itu berarti posisinya berada dalam keadaan sisa. Oke, berarti di sini 2, berarti ininya juga 2. Oke, jadi untuk mengetahui berapa jumlah B yang bereaksi, yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisien dikalikan dengan C ya, perbandingannya, karena nilainya C-nya sudah diketahui dalam keadaan kesetimbangan. Berarti untuk carinya, koefisiennya B itu 1 dibandingkan dengan koefisiennya C1 dikali dengan molnya C, ya kan? Berarti ini 2. Oke, ini dikurang ya. Ini berarti nanti sisanya 3. Untuk yang A, yang bereaksinya juga 2, karena koefisiennya A dengan yang C sama kan? Berarti kalau misalkan nih, mol mula-mula yang A kita misalkan X ya, berarti X dikurang 2, berarti X kurang 2. Oke, ini dalam satuan mol. Ini kan Kc berarti adalah tetapan konsentrasi, berarti ini harus dalam satuan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu kan rumusnya M sama dengan N per V. Ini volumenya, ini molnya, volumenya adalah 1 liter. Berarti nanti jumlahnya sama ya. Oke, berarti untuk Kc itu sendiri, untuk mencari rumusnya ya, teman-teman harus ingat nih. Jadi, Kc itu sama dengan hasil kali konsentrasi produk, itu dipangkatkan dengan koefisiennya, dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Oke, berarti di sini yang jadi produk itu adalah C. Oke, ini semuanya koefisiennya 1 ya. Dibagi dengan konsentrasi A dikali konsentrasi B. Oke, Kc-nya adalah 1/6 sama dengan ini konsentrasi aja. Ini kan kita bagi ya. Kita bagi 1, bagi 1, bagi 1. Nanti dapatnya konsentrasi. Oke, ini 2, ini 3, ini X minus 2. Berarti kita masukin nih. Berarti konsentrasi C-nya adalah 2. Konsentrasi A-nya kita masukin adalah X minus 2. Oke, dan di sini untuk B-nya nilainya 3. Oke, supaya nanti nggak ribet ya, ini kita kalikan dulu nih ke dalam. Berarti 3 dikali X berarti 3X, 3 dikali min 2 berarti min 6. Oke, baru ini kita kali silang. 1/6 dikali, nih, 3X dikurang 6 sama dengan 2. Oke, 1/6 dikali 3X kan 3X/6 kan. 1/6 dikali min 6 berarti 1 kan. 6/6 itu kan 1, berarti min 1 sama dengan 2. Ini 3/6 bisa kan disederhanain, sama-sama dibagi 3, jadinya setengah. 1/2 X. Ini minusnya kita pindah ruas aja, berarti kalau dia minus jadinya plus, berarti ini ditambah 1. Oke, berarti kita lanjut sini aja ya. Setengah X sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan, kali silang ya, 3 dikali 2 berarti 6. Berarti X tadi kita usahakan adalah molnya si A, ya kan? Berarti molnya si A itu adalah 6. Oke, bisa ya? Lanjut lagi untuk soal yang kedua. Dalam bejana 1 liter, mol A dan mol B bereaksi dalam mencapai kesetimbangan. Oke, di sini sudah diketahui reaksinya. Kita buat aja A ditambah B menjadi C. Oh iya, ini reaksi kesetimbangan ya. Ditambah D. Oh ya, teman-teman ingat ya, untuk menghitung nilai Kc itu kita perlu perhatikan wujudnya. Ini kan semuanya karena gas ya. Jadi wujud yang digunakan untuk Kc yaitu gas dan aqua. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman temuin dia solid atau liquid, itu kita nggak gunakan dalam perhitungannya. Sedangkan nanti kalau misalnya ditanya adalah konstanta dalam tekanan, yaitu Kp, itu yang digunakan adalah cuma dalam keadaan gasnya aja. Oke, bisa ya? Jadi ini kita buat dulu nih. Jadi katanya awalnya itu molnya A itu ini mula-mula ya.
yang bereaksi, terus yang sisa. Ini diketahui dia 1 mol. Nih, 1 mol A dan 1 mol B. Ini 1 mol. Direaksikan sampai mencapai kesetimbangan. Oke, pada kesetimbangan didapatkan zat A-nya 0,33. Ingat ya, kalau dalam kesetimbangan berarti posisinya kita buat dalam keadaan sisa. Berarti di sini A-nya yaitu 0,33. Oke, ingat ini dia dikurang. Wow. Oke, ini dia pengurangan. Ingat produk di awal reaksi nggak ada ya. Berarti kalau dia ini awalnya 1, yang sisa dia 0,33, berarti yang bereaksinya berapa? Oke, tinggal kita kurangin aja. Jadi 1 dikurang 0,33. Oke, berarti ini 0,67. Oke, jadi mol A yang bereaksi itu adalah 0,67. Oke, terus untuk menghitung berapa molnya B, molnya C, molnya D, itu yang terbentuk atau yang bereaksi untuk yang B, itu kita kalikan dengan molnya si A yang bereaksinya ya. Ingat kita bandingin ke yang bereaksinya. Jadi pakai perbandingan koefisien, karena ini koefisiennya sama-sama 1, berarti untuk B yang bereaksi di sini juga 0,67. Oke, di sini juga 0,67. Nah, ini juga 0,67. Oke, 0,67, 0,67, ini berarti dikurangin 0,33. Oke, ini dalam keadaan mol. Ini volumenya 1 liter lagi. Oke, berarti molar sama dengan N per V. Ya kan? Berarti ini semuanya dibagi 1, nanti hasilnya bakalan sama nilainya. Oke. Yang ditanya adalah Kc, berarti Kc sama dengan, ingat yang tadi ya, hasil kali konsentrasi produknya di sini adalah C dan D, konsentrasinya ya, dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini koefisiennya adalah 1 semuanya. Oke, berarti dibagi dengan konsentrasi produknya, reaktannya yaitu A dan B. Nih. Oke, berarti kita masukin nilainya. Ini 0,67 dikali 0,67 dibagi dengan 0,33, ya kan, untuk yang A-nya nih dikali dengan 0,33 juga. Oke, berarti kita tinggal kalikan aja ya. Berarti ini sama aja dengan dikuadratin ya nilainya kayak gitu. Oke, berarti 0,67 dikali 0,67 dibagi dengan 0,33, ya kan, dikalinya dengan 0,33 juga ya. Berarti ini hasilnya sama dengan 4, sekian. Oke, mungkin dia pembulatan ya. Nah, ini dia, yaitu nilainya 4. Oke, berarti nilai Kc-nya adalah 4. Bisa ya? Lanjut lagi. Dalam ruangan 2 liter, oke, ruangan 2 liter di sini berarti dia volumenya ya. Volumenya yaitu 2 liter. Pada kesetimbangan, oke, yang kalau tadi dia simbol doang ya. Ini udah masuk reaksi senyawanya, yaitu SO3, SO2 ditambah O2. Datanya sebagai, oke, ini datanya dalam keadaan kesetimbangan, berarti kita nggak harus cari dulu yang mula-mula bereaksi, nggak ya. Berarti kita langsung masukin ini. Oke, jadi teman-teman lihat ya, dalam keadaan kesetimbangan itu berarti yang sisanya. Oke, terus di sini ditanya, oke, Kc lagi. Teman-teman perhatiin ya, kalau dalam ada persamaan reaksi seperti ini, ingat yang dipakai tadi kalau untuk Kc itu adalah gas dan aqua, ya kan? Dan satu lagi ingat, cek persamaan reaksinya udah setara atau belum. Karena kan ingat ya, rumus Kc itu kan dipangkatkan dengan koefisiennya, begitu. Oke, kita buat dulu nih rumus Kc-nya. Rumus Kc-nya sama dengan konsentrasi dari produknya, yaitu SO2. Ini dia koefisiennya 2, berarti dipangkat 2, dikali konsentrasi O2, oke, ini 1 ya. Dibagi dengan konsentrasi SO3, ini dikuadratin. Oke, ini kan konsentrasi nih, ini baru mol, berarti kita cari konsentrasi masing-masingnya. Berarti M untuk SO3, M untuk SO2, dan M untuk O2 itu berapa masing-masingnya. Oke, untuk SO3 molnya yaitu 0,2, ingat volumenya 2 liter ya, berarti ini dibagi 2, ini berarti 0,1. Ini juga molnya 0,2, berarti dibagi 2, berarti ini 0,1. Ini 0,1 dibagi 2 ya, berarti 0,05. Oke, kita masukin nilainya. Nilai SO2-nya adalah 0,1, ini dikuadratin, dikali ini 0,05,
Oke, kalau ini SO3 berarti 0,1 dikuadratin. Oke, ini kan sama nih. Ini coret berarti hasilnya 0,05. Oh, di sini 0,05-nya nggak ada ya. Oke, dijadikan bilangan berpangkat. Ingat ya, kalau bilangan berpangkat, dalam koma digeser ke belakang. Jadi nilai nanti pangkatnya min. 1, 2. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 2. Oke, jadi jawabnya adalah yang C. Udah, lanjut lagi. Oh, pada reaksi kesetimbangan, oke. Harga tetapan kesetimbangan, oke. Ini cuma rumusnya doang ya. Oke, seperti yang tadi ya. Ingat yang dipakai itu adalah gas dan aqua. Jadi teman-teman hati-hati. Ini solid, ini nggak pakai, berarti cuma gas doang. Ingat konsentrasi dari produknya, yaitu CO2. Nah, ini reaksi udah setara. Udah, nilai KC-nya cuma gini doang. Oke, gitu ya. Oke, next lagi. Pada suhu tertentu, reaksi N2, oke, nih, oke ya, nggak apa-apa ya. Jadi nih, untuk reaksi N2 ditambah 2O2 menjadi 2NO2, ini nilai Kc-nya sama dengan 25. Yang ditanya adalah jika dalam keadaan NO2, oke, ini menjadi setengah N2 ditambah O2. Berapakah nilai Kc-nya? Nah, itu yang ditanya. Oke. Teman-teman ingat ya, ada aturannya nih. Ini kita perhatiin dulu. Ini di awalnya nitrogen itu sebagai reaktan, tetapi yang ditanya N-nya itu posisinya sebagai produk. Oke, jadi jika persamaan reaksinya itu dibagi, berarti untuk nilai Kc, kita buat ini Kc aksen aja ya, untuk yang baru ya. Untuk nilai Kc aksennya itu berarti 1/, dari nilai Kc yang awal tadi. Oke, jadi ingat ya, jika persamaan reaksinya dibalik, berarti nilai Kc-nya berarti 1/, dari Kc yang awal. Oke, kita buat dulu nih, 1/, Kc. Terus kita lihat dulu, sama nggak koefisiennya, dibagi nggak gitu. Oke, ini awalnya dia koefisien N-nya itu 1, ini 2, oke, ini jadi setengah, berarti ini dibagi 2. Ya kan, dibagi 2 ya. Kalau dia dibagi 2, itu dia menjadi akar. Oke, akar dari yang dibagi. Misal nih, kalau dibagi 2 berarti akar 2. Kalau dibagi 3 menjadi akar 3. Kayak gitu. Berarti ini udah 1/, berarti nilai Kc-nya diakarin. Berarti jadinya 1/, akar dari Kc. Oke, sekarang kita masukin nilai Kc-nya. Berarti 1 dibagi dari akar Kc-nya tadi ini nilainya 25 ya. 25. Berarti sama dengan 1/, akar 25 kan 5. Nih, berarti 1/5 hasilnya. Oke, ya ada jawabnya. Berarti deh ya. Jadi teman-teman ingat ya aturannya ya. Kalau persamaan reaksinya dibalik, berarti nilai Kc-nya itu adalah 1/-nya. Tapi kalau misalnya dia dibagi menjadi akar, oke. Nih, jadi kalau misalnya dibalik, oke, Kc-nya menjadi 1/Kc. Kalau dia dibagi, oke, dibagi misalnya dibagi N, ini berarti dari akar Kc-nya N. Oke, tapi kalau misalnya dia dikali, ini berarti jadi pangkat. Jadi Kc-nya itu dipangkatin N. Gitu ya. Jadi ingat aturan yang ini. Terus nih, kalau misalnya nilai Kc-nya banyak, misalnya nih ada nilai Kc1, ada nilai Kc2, kayak gitu ya. Untuk nilai Kc3-nya, oke, ini berarti dikali, bukan ditambah. Jadi Kc1 dikali dengan Kc2. Bisa ya? Oke, next lagi. Pada suhu, udah belum? Oke, maaf ya suara berisik karena tetangga. Oke. Pada volume 2 liter terjadi reaksi keseimbangan. Oke, ini reaksi keseimbangannya. Jika dalam keadaan setimbang terdapat 0,4 mol. Oke, ini kayaknya hampir sama ya dengan slide sebelumnya ya. Oke, nggak masalah deh. Supaya teman-teman bisa lebih mahir ya. Ini 2 HCl menjadi H2 ditambah Cl2. Oke. Di sini ingat volumenya yaitu 2 liter dan nilai Kc-nya yaitu dengan 2. Oke. Ini katanya dalam keadaan setimbang ya, berarti mula-mula reaksi sisanya ini kita nggak perlu perhatikan lagi karena ini dalam keadaan setimbang. HCl-nya 0,4, terus H2-nya itu 0,2. Oke, yang ditanya berapa konsentrasi dari Cl2-nya. Oke, yang misalnya ya, ini baru mol, berarti kita harus cari konsentrasinya. Berarti ingat rumus konsentrasi itu adalah molar sama dengan mol per volume.
Berarti ini tinggal dibagi volume aja. Volumenya 2, ini 2. Oke, berarti ini 0,2, ini 0,1. Oke, setelah itu kita masuk ke rumus itu ya, kesetimbangannya. Berarti rumus kesetimbangan, ingat hasil kali konsentrasi dari reaktan produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktannya. Tapi terlebih dahulu cek dulu koefisiennya. Oke, reaksinya itu udah setara atau belum? Karena kita menggunakan perbandingan koefisiennya. Jadi koefisiennya itu dipangkatin kayak gitu loh. Ini hanya 2, oke udah sama ya. Berarti konsentrasi H2 dikali konsentrasi Cl2 dibagi dengan konsentrasi HCl dikuadratin. Oke, nilai H-nya tadi berapa? Yaitu 0,1. Oke, kita buat nilai 1 pangkat aja ya. 1 kali 10 pangkat min 1 dikali. Oke, untuk Cl2-nya kita misalkan X aja. Dibagi dengan nilai HCl-nya itu 0,2, yaitu 2 kali 10 pangkat min 1, ini dikuadratin. Nilai kecilnya tadi berapa? Oke, 2. Ini ya, berarti ini 2 sama dengan, ini berarti 1 kali 10 min 1 X per. Ini kalau dikuadratin berarti 2 kuadrat kan 4 nih, 4 dikali. Kalau dia bilangan berpangkat, kalau dikuadratin dikali ya, berarti jadinya ini 10 pangkat min 2. Oke, ini kali silang. Berarti 8 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 1X. Berarti X sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 1 dikali 10 pangkat min 1. Ya kan? 8 bagi 1 itu 8. Ingat kalau dia bilangan berpangkat, kalau dibagi itu jadinya dikurang. Jadi min 2 dikurang min 1 sama dengan min 1. Oke? Jadi 8 kali 10 pangkat min 1 itu sama aja dengan 0,8 molar. Oke? Jadi jawabnya adalah yang D. Oke? Bisa ya? Next lagi. Nih. 160 160 gram SO3 dipanaskan. Oke, volumenya 1 liter. Oke, ini reaksinya. Terus katanya setelah terjadi kesetimbangan, perbandingan mol SO3 dan O2-nya 2:3. Yang ditanya adalah harga tetapan kesetimbangan. Berarti ditanya adalah Kc ya. Oke. Kita buat dulu nih reaksinya, yaitu 2SO3 dia terurai menjadi 2SO2 ditambah O2. Di sini diketahui masanya ya, masanya baru diketahui, berarti kita cari mol dari SO3. Ingat, kalau ada massa berarti untuk menghitung molnya yaitu massa per mR. Masanya yaitu 160. Di sini udah diketahui mR-nya udah kebantu banget ya, yaitu jadinya 2 mol. Oke, berarti ini kita buat mula-mula yang bereaksi, yang sisa. Ini dia awalnya 2 mol. Ini kan kalau produk di awal reaksi nggak ada ya. Nah, nih. Terus, oke, ini kan nggak tahu nih yang bereaksinya berapa. Yang diketahui itu adalah perbandingan dalam keadaan kesetimbangan. Kita misalkan yang bereaksinya adalah X. Oke, berarti untuk ini berapa? Ini juga X dong, ya kan? Karena ingat ya pakai perbandingan koefisien ya. Nih, koefisien yang dicari 2 per 2 dikali X. Oke, sedangkan kalau ini 1 koefisiennya ya, per ini 2 dikali X. Kayak gitu ya. Oke, ini berarti kita kurangin. Ini berarti 2 minus X. Oke, ini kita nggak usah buat dulu ya, karena kan yang diketahui perbandingannya adalah SO3 sama O2-nya. Ini berarti 1/2 nih X, ya kan? Katanya ini perbandingannya 2:3. Oke, kita buat perbandingannya. Berarti 2 dikurang X per 1/2X gitu ya. Oke. 0,5 aja deh supaya nggak ribet nanti dan ya. Oke, 0,5X itu sama dengan perbandingannya ya 2/3. Oke, ingat ya kali silang. 2 dikali nih, 2 kurangin ya. Berarti kali silang nih. 2 dikali 3 6 min X dikali 3 berarti min 3X sama dengan 0,5X dikali 2 berarti 1 ya. Berarti ini X. Oke, kita pindah ruas aja. Ini 6 sama dengan ini X. Pindah ruas jadi positif ya. Berarti ditambah 3X. Berarti 6 sama dengan 4X. Berarti X-nya sama dengan 6 dibagi 4. Sama dengan 1,5. Oke, jadi nilai X-nya itu adalah 1,5.
Oke, kita ganti ya, karena kan yang dicari bukan nilai X-nya, tetapi nilai KC-nya. Ini kita ganti menjadi 1,5, ya kan? Berarti kalau ini 1,5, berarti ini sisanya sama dengan 0,5. Oke, ini berarti ini nilainya jadi X ya, X-nya nilainya 1,5. Oke, terus ini setengah dari 0,5 katanya. Ya kan? Setengah X, oh sorry, bukan 0,5. X-nya kan 1,5 nih. Berarti setengah dari 1,5 berarti 0,75. Nah, ini dia. Oke. Ini mau ya. Ingat volumenya ini dalam 1 liter. Berarti nanti nilainya bakal sama kan? Karena sama-sama dibagi 1 nih semuanya. Oke, kita buat rumus nilai KC-nya. Berarti ingat konsentrasi dari produknya SO3 di sini SO2. SO2. SO2 dipangkatkan koefisiennya. Koefisiennya di sini 2 dikali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi SO3 dipangkatin. Oke, 2 ya. Nilai KC-nya nggak ada, itu yang dicari. Oke, kita masukin nilainya. Ini berarti udah dapat nilainya ya. SO2 nilainya yaitu 1,5. Ingat, ini dikuadratin. O2-nya nilainya 0,75. Oke, dibagi dengan SO3 nilainya 0,5. Dikuadratin. Oke, ini kalau misalnya kita hitung lebih lanjut, ini nilainya adalah 6,75. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, next lagi. 160 gram SO3. Oke, ini soalnya sama ya dengan soal sebelumnya, tetapi yang ditanya beda. Kalau tadi yang ditanya adalah nilai KC-nya, berarti ini yang ditanya adalah derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu adalah alfa ya. Oke, alfa itu untuk menunjukkan seberapa banyak suatu senyawa itu dia mengion. Oke. Kita buat lagi ulang di sini ya. Kalau misalnya teman-teman ingat nih seperti yang tadi, angkanya sama nih kebetulan ya. Oke, 2SO3 ditambah O2. Oke, tadi ini mula-mula reaksi sisa. Mol SO3-nya tadi kan dia 160 dibagi 80 ya. Berarti ini 2. Oke, ini 2 mol. Oke, ini nggak ada, ini nggak ada. Ini tadi kita misalkan X ya, berarti ini 2 dikurang X. Ini tadi X, ini berarti 0,75X. Oke, ini X, ini 0,75X. Tadi X-nya kita udah cari berapa ya? Oke, ini supaya lebih lanjut lagi deh, supaya teman-teman nggak pusing lagi. Kan perbandingannya diketahui adalah SO3 dengan O2. Berarti 2 kurang X dibagi tadi nilainya ini berapa ya? Wait. Nilainya adalah setengahnya X. Oke, ini berarti 0,5X tadi. Ya kan? Berarti, oh ini bukan. Oh, wait. Nanti teman pusing dapat dari mana nih gitu. Ini kan berarti 1/2X. Ya kan? Berarti ini sama dengan 2/3. 6 dikurang 3X sama dengan X, berarti 6 sama dengan 3X tambah X, 6 sama dengan 4X, X sama dengan 1,5. Oke, ini tadi kita udah ganti juga, ini 1,5, berarti ini jadi 0,5. Ini jadinya 1,5, karena nilai X-nya kan, ini berarti 0,75. Oke, terus nih, teman-teman ingat, alfa itu derajat disosiasi itu adalah mol terurai dibagi dengan mol mula-mula. Oke, jadi yang terurai itu adalah sama juga yang bereaksi dibagi dengan yang mula-mulanya. Ini yang terurainya yaitu 1,5, terus yang bereaksinya yaitu 2. Oke, ini dia pecahan ya. Oke, ini bilangan bulat, kita kali 2 aja ya. Kali 2, ini berarti jadi 3, ini dikali 2 berarti 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Yang jawabnya adalah yang E. Oke, atau nih kalau misalnya kita buat persentasenya, berapa persen dia yang terion, itu 75%. Oke, ya. Next lagi. Ini soal terakhir ya untuk part yang ini. Jadi supaya teman-teman nggak terlalu pusing nih, banyak banget gitu. Oke. Perhatikan reaksi kesetimbangan. Oke, ini kesetimbangannya adalah di nitrogen tetraoksida terurai menjadi NO2. Oke, ini jika
N2O4 dibiarkan mencapai kesetimbangan pada suhu tertentu dan ternyata bahwa dalam keadaan ini jumlah mol, oke, kita buat dalam keadaan setimbang aja langsung ya, karena kan ditanya apa, diketahui dalam keadaan setimbang itu molnya sama, oke, molnya katanya sama dalam keadaan kesetimbangan. Oke, nih buat aja deh supaya kelihatan, karena yang tanya adalah kan alfanya. M, A, S. Kita misalkan mol yang sama itu adalah 0,1. Misal, ini 0,1, ini 0,1. Ingat ini produk di awal udah ada. Oke. Kalau misalnya ini dapat 0,1, ya kan? Katanya kan dalam keadaan setimbang nih 0,1, kita bisa cari nih berapa yang bereaksi di sini. Ya kan? Pakai perbandingan koefisien. Yaitu yang dicari adalah ini, berarti 1 per ini 2 dikali dengan 0,1, ya kan? Berarti sama dengan 0,05. Oke, ingat ini dikurang ya. Nih, jadi kita bisa tahu dong berapa mula-mulanya, ya kan? Misal X dikurang 0,05 sama dengan 0,1. Itu 0, X dikurang 0,05 sama dengan 0,1. Berarti X-nya sama dengan 0,1, ini kita pindah ruas aja, ditambah 0,05, berarti sama dengan, ini nilainya 0,15, ya kan? Berarti ini mula-mulanya 0,15 ya. Ingat tadi alfa itu sama dengan mol terurai dibagi dengan mol mula-mula, ya kan? Mol terurainya adalah 0,05, terus yang terurai apa? Mula-mulanya adalah 0,15. Oke. Ini kita sama-sama kali berapa ya? Kali 100 saja ya. Supaya komanya hilang. Ini 1 2 jadinya 5. Ini 1 2 jadinya 15. Oke, ini sederhanain sama-sama dibagi 5, yaitu jadinya 1/3. Oke, jadi nilai alfanya adalah 1/3-nya. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke, demikian dulu untuk part yang ini. Nanti kita lanjut lagi untuk part yang kedua, supaya teman-teman nggak terlalu pusing ya, terlalu panjang gitu. Oke, teman-teman jangan lupa tetap rajin belajar ya, karena ini ujian UTBK-nya udah mulai dekat nih. Oke, demikian dulu. Please subscribe dan share ya. Terima kasih.